Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Domain abadi utama, termasuk alam rendah, perlahan-lahan menjadi tenang. Apakah bencana ini berakhir? Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya yang selamat dari bencana memandang ke langit, yang secara bertahap menyebarkan awan dan menampakkan matahari kembali. Sejak awal dunia, ini mungkin bencana pertama yang hampir menghancurkan dunia, tapi ini bukan satu-satunya bencana. Hanya saja, seiring berjalannya waktu, sebagian besar makhluk hidup di dunia menjadi pelupa. Selama suatu domain tidak benar-benar hancur, dan selama masih ada makhluk hidup di domain tersebut yang dapat bertahan, sejarah akan terus berlanjut. Dalam suatu bencana, keseimbangan lama rusak, dan keseimbangan baru secara bertahap terbentuk. Seperti kata pepatah, tanpa kehancuran, tidak akan ada pembangunan. Seringkali datangnya era baru lahir dari sebuah musibah. Netherworld, di kedalaman Great Yellow Spring Marsh. Gan Jiushan memandangi sungai Samsara yang luas dan sepertinya merasakan sesuatu. Air mata mengalir di wajahnya. Pada saat ini, disertai dengan peluit pelan, cahaya merah tua turun dari langit dan mendarat di depan Gan Jiushan. Gan Jiushan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Tapi saat dia melihat bola cahaya merah tua, matanya memancarkan sedikit perasaan rumit. Lampu merah tua ini melayang di depan Gan Jiushan. Lampu merah di sekitarnya tiba-tiba menghilang, memperlihatkan cakram bundar. Itu adalah cakram 6 jalan reinkarnasi. Ada bekas samar di sana, dan tampak seperti wajah manusia biasa. Gan Jiushan perlahan melangkah maju dan mengangkat tangannya untuk menyentuh tanda pada dis. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi tegas. Dia bergumam, "Ayah, Ibu, jangan khawatir. Saya akan mengembangkan hukum reinkarnasi dan menjadi leluhur Dao. Ketika saatnya tiba, saya pasti akan menemukan cara untuk membangkitkan kalian semua." Pada saat ini, di langit domain abadi daratan tengah, yang telah hancur dan runtuh di mana-mana, Han Li melihat ke depan dan tidak berbicara. Jin Tong terbang dan berdiri diam di samping Han Li dalam wujud manusia. Pada saat ini, kekosongan tempat pusaran kacau itu awalnya berada retak terbuka. Lebih dari 100 sosok terbang keluar dan berhenti jauh dari Han Li. 8 orang yang memimpin adalah Li Yuanjiu, Qirong, Chen Ruyan, White Cloud, wanita gemuk berjubah putih dan pria mumi dari wilayah iblis, Wizard dari wilayah Willlands, dan pria botak. Di belakang mereka 8 berdiri puluhan petani. Mereka dibagi menjadi 3 kelompok, pengadilan surgawi, alam iblis, dan barbar. Tidak ada satu orang pun dari dunia debu yang terlihat. Raja sejati Changwu dan 2 leluhur Dao lainnya juga tidak terlihat. Liu Leer, Li Qima, dan yang lainnya berdiri di belakang Bai Ze dan pria botak itu. Di sisi lain, ada lebih dari 10 anggota wilayah iblis berdiri di belakang mereka berdua. Pangeran ketiga, Si Pokong, putri kelima, Si Jingyan, dan pangeran tampan di alam Zenith Heaven tahap lanjut ada di sini. Semuanya penuh dengan luka dan berada dalam kondisi yang agak menyedihkan. Sepertinya mereka sudah cukup menderita. Han Li melirik dan tidak terkejut dengan penampilan mereka. Dia sudah merasakan bahwa orang-orang ini masih hidup. Namun, ketika Sky Bottle mengumpulkan pusaran yang kacau, mereka dibawa ke dalam badai spasial dan baru keluar sekarang. Ketika Li Yuanjiu dan yang lainnya melihat Han Li dan Jin Tong berdiri di kehampaan dan merasakan tekanan yang hampir tak terbatas dan menakutkan dari Han Li, mereka terkejut dan tidak berani berbicara untuk beberapa saat. Setelah beberapa saat, Bai Ze, yang sedikit lebih akrab dengan Han Li, terbatuk ringan dan bertanya, "Teman Han, apa hasil pertarungan kalian berdua?" "Semuanya sudah berakhir. Gu Huojin telah mati, dan formasi 3000 Dewa Dao telah runtuh. Bencana besar ini telah berakhir," kata Han Li. Mendengar ini,
Bai Ze dan yang lainnya dari wilayah Wildlands dan wilayah iblis menghela nafas lega. Para kultivator di belakang mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak. Ekspresi orang-orang dari pengadilan surgawi jauh lebih rumit. Ada suka dan duka. Leluhur Baiyun menghela nafas dan kemudian berbalik untuk melihat para kultivator pengadilan surgawi yang tersisa di belakangnya. Dia tidak bisa menahan perasaan sedih. Dia bergabung dengan pengadilan surgawi sebagian karena janji Gu Huojin untuk menerobos belenggu Dao surgawi. Namun, tidak seperti Li Yuanjiu dan Chen Ruyan, dia setia kepada pengadilan surgawi dan telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Belum lama ini, pengadilan surgawi begitu perkasa dan berkuasa sehingga tak seorang pun dari domain abadi yang tak terhitung jumlahnya di dunia dewa sejati berani memandang rendah mereka. Kini, hanya dalam sehari, situasinya telah berbalik. Inti dari pengadilan surgawi hanya tersisa pada beberapa orang ini. Bahkan orang-orang ini hampir tidak bisa bertahan karena dia dan dua leluhur Dao dari pengadilan surgawi lainnya telah mencoba yang terbaik untuk melindungi mereka. Kedua leluhur Dao telah dilahap oleh formasi 3000 Dewa Dao. Formasi 3000 Dewa Dao melahap leluhur Dao jauh lebih cepat daripada kultivator biasa. Mungkin ini karena leluhur Dao lebih dekat dengan 3000 Dao besar dunia. Di mana Raja Iblis? Wanita gemuk berbaju putih itu bertanya. Di mana penguasa kuil samsara? Li Yuanjiu bertanya hampir pada waktu yang bersamaan. Tuan kuil samsara dan Raja Iblis keduanya telah mati. Han Li melirik keduanya dan berkata dengan acuh tak acuh. Dia tidak memberitahu mereka kebenaran tentang kematian Raja Iblis. Li Yuanjiu tampak terkejut dan kemudian mengerutkan kening. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Chen Ruyan dan leluhur Qirong mengangkat alisnya. Ketika wanita berpakaian putih dan yang lainnya dari alam iblis mendengar bahwa Raja Iblis telah meninggal, mereka lebih terkejut daripada sedih. Secara khusus, mata si Pokong, si Jingyan, dan Pangeran Tampan Alam Dewa Surgawi Agung tahap akhir bersinar dengan sedikit keinginan akan kekuasaan. Ayah telah membalaskan dendam leluhur ras iblis, dan kontribusinya akan dikenang selama generasi mendatang. Namun, meski pelaku utamanya sudah mati, leluhur Baiyun dan yang lainnya masih hidup. Senior Han, rekan-rekan Daois di Wildlands, mari kita serang bersama dan musnahkan sepenuhnya tumor ganas pengadilan surgawi ini. Mata Pangeran Tampan itu menoleh, dan dia tiba-tiba mengangkat lengannya dan berteriak. Benar, mata ganti mata, injak-injak pengadilan surgawi. Orang lain dari alam iblis segera bereaksi dan merespons dengan tegas. Bai Ze dan pria botak itu tergerak saat mendengar ini. Namun keduanya tidak bergerak. Mereka memandang Han Li dari sudut matanya. Saat ini, mereka tahu betul siapa yang memiliki otoritas paling besar. Ekspresi leluhur Baiyun berubah drastis. Dia melambaikan tangannya, dan awan putih susu yang tak terhitung jumlahnya. Mereka menyelimuti selusin kultivator pengadilan surgawi di belakangnya dan melesat ke kejauhan. Jangan pergi. Sinar cahaya kuning redup mengejar mereka. Itu adalah mumi pria dari alam iblis. Dia dan wanita penyihir itu sangat dekat. Meskipun mereka tidak menjadi sahabat Dao, tapi telah saling mendukung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Wanita penyihir itu telah meninggal dalam formasi 3000 Dao God, dan pria mumi itu sangat membenci orang-orang di pengadilan surgawi. Dia mengangkat tangannya dan membuat gerakan meraih. Kelima jarinya bersinar dengan cahaya kuning. Dengan suara robekan, ruang di atas kepala Daovater White Cloud bergetar, dan cakar layu raksasa yang menutupi sinar matahari pun muncul. Cakar itu melingkari cahaya kuning yang lengket, dan mengeluarkan bau busuk. Cakar raksasa yang layu itu membuat gerakan meraih, dan ruang di dekatnya runtuh. Domain spiritual kuning menyebar darinya dan dengan cepat menyelimuti leluhur Baiyun dan yang lainnya. Ekspresi leluhur Baiyun berubah. Dia berhenti dan hendak menggunakan teknik untuk bertahan. Pada saat ini,
seberkas cahaya keemasan menerobos dari samping. Tanpa ragu-ragu, ia berdiri di antara keduanya. Cakar yang layu itu segera ditolak oleh cahaya keemasan. Ketika domain spiritual kuning menyentuh cahaya keemasan, domain itu hancur lalu menghilang. Sesosok muncul dalam cahaya keemasan. Itu adalah Han Li. Leluhur Baiyun tercengang saat melihat ini. Teman Han, apa yang kamu lakukan? Ekspresi pria mumi itu menegang. Alam abadi sejati telah menderita kerugian besar setelah bencana ini. Ia perlu istirahat dan memulihkan diri. Gu Huojin sudah mati. Semua keluhan masa lalu harus dihapuskan. Di masa depan, negara-negara besar tidak diperbolehkan berperang satu sama lain. Kalian leluhur Dao tidak diperbolehkan menyerang sesuka kalian, kata Han Li dengan suara rendah. Meski nadanya setenang air, namun mengungkapkan keagungan yang mendekati kekuatan surgawi. Itu bahkan lebih kuat dari milik Gu Huojin. Saat suaranya jatuh, suaranya hampir menghancurkan kehampaan. Itu langsung menyebar ke seluruh alam abadi sejati. Pada saat ini, semua kultivator di alam abadi sejati merasakan kekuatan surgawi yang tak tertahankan menekan mereka dari langit. Mau tidak mau mereka ingin berlutut di tanah. Semua orang yang hadir gemetar hebat, dan ekspresi ketakutan muncul di wajahnya. Gu Huojin sudah mati. Dendam antara kami dan pengadilan surgawi telah diselesaikan. Selama pengadilan surgawi tidak mengirim orang untuk menjarah kami lagi, kami tidak akan memicu perselisihan apapun, Bai Ze dan pria botak itu segera berkata. Li Yuanjiu, Qirong, Chen Ruyan, dan wanita gemuk berbaju putih dari alam iblis mengangguk setuju. Pria mumi itu memandang Han Li, ketidakberdayaan dan ketakutan di matanya. Apakah kamu mempunyai pertanyaan lagi tentang apa yang aku katakan? Han Li meletakkan satu tangan di belakang punggungnya. Dia tidak melihat ke arah mumi itu. Tekanan yang tak terbatas tiba-tiba meletus dan menyelimuti pria mumi itu. Ekspresi pria mumi itu berubah drastis. Kekosongan di bawah kakinya meledak. Seluruh tubuhnya gemetar, seolah-olah dia tidak sanggup menahan tekanan itu. Dia perlahan membungkuk dan berlutut di tanah. Teman Han, rekan Duanmu sedih atas kematian rekan Jialan. Itu sebabnya dia menyinggung perasaanmu. Kuharap rekan Han bisa bermurah hati dan memaafkannya kali ini. Kami akan mendengarkanmu, kata wanita gemuk berbaju putih itu dengan tergesa-gesa ketika dia melihat apa yang sedang terjadi. Han Li melirik wanita gemuk berbaju putih dan sedikit menghilangkan tekanan dari tubuhnya. Pria mumi itu terengah-engah. Dia tidak mempunyai kekuatan untuk bangkit. Dia menatap Han Li dengan ketakutan di matanya. Sepertinya kamu mengerti, kata Han Li dengan tenang. Dia berbalik untuk melihat pangeran tampan dari alam iblis. Wajah pangeran tampan itu menjadi pucat. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Mengingat aku berteman dengan Raja Iblis, dan ini adalah pelanggaran pertamamu, aku tidak akan melanjutkan masalah ini. Meskipun saya tidak tertarik untuk membunuh, jika ada yang berani mengatakan hal serupa untuk memicu perselisihan, inilah hasilnya. Han Li berkata dengan acuh tak acuh. Dia menjentikkan lengan bajunya. Ruang di sekitar mereka bersinar dengan cahaya keemasan. Lusinan pusaran emas besar muncul, bergemuruh dan berputar. Itu seperti mulut menakutkan yang mengeluarkan kekuatan melahap yang sangat mengerikan. Ruang dalam radius ratusan ribu mil runtuh seperti kertas. Segala sesuatu di ruang itu berubah menjadi bubuk halus dan ditelan oleh pusaran emas. Kekuatan melahap yang mengerikan juga menyelimuti semua orang. Mereka langsung merasa seperti perahu kecil di tengah amukan ombak laut dalam. Mereka terancam terbalik kapan saja. Beberapa orang dengan kultivasi rendah berteriak ngeri. Tubuh pangeran tampan itu bergetar. Matanya dipenuhi ketakutan. Li Yuanjiu, Chen Ruyan, dan leluhur Dao lainnya juga sama. Mereka tidak bisa mengendalikan tubuhnya sama sekali. Selain itu,
mereka dapat merasakan pusaran emas di sekitarnya tidak benar-benar mengerahkan kekuatannya. Kalau tidak, mereka pasti sudah lama tertelan. Kekuatan waktu dalam pusaran mendistorsi segalanya. Mereka tidak ragu lagi dengan akibat tertelan. Saat semua orang dikejutkan oleh kekuatan magis Hanli yang luar biasa, perubahan tiba-tiba terjadi. Lusinan pusaran emas tiba-tiba bergabung menjadi satu, berubah menjadi pusaran besar yang menutupi langit, dan menyelimuti semua orang dengan ganas. Warna kulit Li Yuanjiu dan yang lainnya berubah secara dramatis, dan segera ingin mengaktifkan hukum untuk melawan, tetapi hukum waktu yang besar dan tiada taraf telah menyelimuti semua orang terlebih dahulu. Tubuh mereka, serta kekuatan hukum di tubuh, semuanya tidak dapat bergerak, dan hanya bisa dengan patuh memperhatikan segala sesuatu yang ada di depan. Tapi pusaran emas yang menutupi langit tiba-tiba melintas, dan melayang seperti gelembung. Hukum waktu yang memenjarakan tubuh setiap orang juga menghilang tanpa jejak. Langit dikembalikan ke kejernihan aslinya, dan kehampaan yang hancur di dekatnya juga dengan cepat dikembalikan ke keadaan semula, semuanya seperti mimpi. Namun, orang-orang yang hadir tidak bisa menganggap semua yang baru saja terjadi sebagai mimpi. Hukum waktu yang kuat dari pusaran emas, kekuatan mengerikan yang menghancurkan segalanya, terukir dalam di pikiran mereka, dan bahkan di kedalaman jiwanya. Tampaknya itu adalah Dao Surgawi yang paling orisinal. Kekuatan magis yang ditampilkan dengan santai oleh Hanli tidak lagi sebanding dengan Gu Huojin. Mereka percaya bahwa selama ada sedikit ketidaktaatan di hatinya pada saat itu, mereka akan dihancurkan dengan kejam oleh Dao Surgawi, dan bahkan tidak ada jejak residu yang tersisa di dunia. Li Yuanjiu dan leluhur Dao lainnya memandang Hanli dengan rasa kagum. Kalian masing-masing membawa bangsamu sendiri dan pergi. Hanli berbicara lagi. Wanita gemuk dengan gaun putih menjadi santai ketika dia mendengar ini, membungkuk dalam-dalam kepada Hanli, dan segera terbang bersama orang-orang yang ketakutan di alam iblis, dan segera menghilang tanpa jejak. Pria mumi itu tidak berani mengatakan apapun, dan pergi bersama orang-orang di domain iblis. Iya. Bai Ze dan pria botak itu juga membungkuk kepada Hanli, dan pergi bersama orang-orang yang tersisa di domain Savage. Liu Leer melirik Hanli, dan tidak menghampiri untuk berbicara dengannya. Meski jarak keduanya hanya 100 kaki, sepertinya ada jarak yang sangat besar di antara mereka. Kakak, tunggu aku. Aku akan terus bekerja keras dan suatu hari nanti, aku akan berjalan di depanmu secara terbuka, kata Liu Leer dalam hatinya sambil berbalik dan pergi bersama Bai Ze. Leluhur Dao Baiyun memimpin bawahannya menuju Hanli. Terima kasih, teman Han, karena telah berbicara dan membantu kami sekarang, Leluhur Dao Baiyun membungkuk hormat, begitu pula para anggota pengadilan surgawi lainnya. Hanya saja saya tidak ingin menambah jumlah pembunuhan. Saya tidak berusaha membantu Anda, kata Hanli dengan tenang. Apapun yang terjadi, aku akan selalu mengingat kebaikan yang telah kamu tunjukkan padaku hari ini, teman Han. Di masa depan, jika kamu memiliki permintaan apapun, beritahu aku. Aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk membalas budimu, kata Daois Baiyun dengan tulus, lalu pergi bersama anggota pengadilan surgawi yang tersisa. Kenapa kamu tidak pergi? Apakah ada hal lain? Hanli memandang Li Yuanjiu, Qirong, dan Chen Ruyan. Teman Han, kamu telah menyelamatkan alam dewa sejati dari bencana, dan kamu telah memberi dunia kesempatan hidup baru. Sekarang setelah Gu Huojin meninggal, posisi penguasa pengadilan surgawi kosong, apakah teman Han akan tertarik untuk mengambilnya? Kami bertiga dapat melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Li Yuanjiu dan dua lainnya saling melirik, lalu ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Alis Han berkedut saat mendengar ini. Dia tahu bahwa ketika dia baru saja menyelamatkan leluhur Dao Baiyun, dia telah memberikan petunjuk yang salah pada ketiganya.
Saya tidak memiliki keinginan untuk berkuasa. Jangan salah paham, Han Li melambaikan tangannya dan berkata dengan tegas. Li Yuanjiu dan dua lainnya membeku saat mendengar ini. Dalam bencana besar ini, banyak leluhur Dao dari alam dewa sejati telah jatuh, dan wilayah abadi utama kemungkinan besar akan berada dalam kekacauan untuk sementara waktu. Kalian bertiga adalah leluhur Dao, dan kalian adalah fokus perhatian. Cepat kembali ke sektemu dan stabilkan situasi, kata Han Li sambil mengibaskan lengan bajunya. Li Yuanjiu dan dua lainnya saling melirik ketika mereka mendengar ini, dan mereka bisa melihat kelegaan di mata satu sama lain. Mereka sepakat serempak, lalu berbalik dan terbang menjauh. Sosok Li Yuanjiu baru saja melonjak ke langit ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan berbalik. Dia melihat Han Li menangkupkan tangan ke arahnya. Dia sedikit terkejut, lalu membalas hormat dengan menangkupkan tangan kepada Han Li. Saat itulah dia berbalik dan berubah menjadi aliran cahaya, menembak ke kejauhan. Segera, hanya Han Li yang tersisa. Teman Han, kenapa kamu menyuruh orang-orang itu pergi begitu terburu-buru? Jin Tong berjalan mendekat dan bertanya dengan mata terbelalak. Han Li tidak mengatakan apapun. Dia melambaikan tangannya dan menembak ke langit bersama Jin Tong. Dalam sekejap mata, mereka tiba di wilayah surga bagian luar. Dia terbang ke kedalaman domain surga luar untuk beberapa saat sebelum dia berhenti. Ada bekas rasa sakit di wajahnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Jin Tong buru-buru bertanya. Kekosongan di atas kepala Han Li bergemuruh dan bergetar. Sinar cahaya keemasan keluar dan menyelimuti tubuhnya. Tubuhnya menunjukkan tanda-tanda meleleh dalam cahaya keemasan. Setelah beberapa saat, kehampaan berhenti bergetar dan cahaya keemasan menghilang. Tubuh Han Li kembali normal. Dao surgawi sudah mulai merusak tubuhmu. Jin Tong bertanya dengan ekspresi serius. Saya menggunakan terlalu banyak kekuatan hukum dalam perjuangan saya melawan Dao surgawi Gu Huojin. Mungkin saja lain kali saya melawan seseorang, saya akan langsung menyatu dengan Dao surgawi, kata Han Li sambil tersenyum pahit. Bagaimana bisa secepat itu? Jin Tong terkejut. Sudah lama sejak dia menjadi leluhur Dao dan dia telah bertarung dengan banyak orang. Meskipun Dao surgawi telah merusaknya, itu tidak serius. Apakah kamu punya tindakan pencegahan? Jin Tong segera melupakan keraguan ini dan menanyakan pertanyaan lain yang lebih penting. Han Li dengan erat mengerutkan alisnya dan tetap diam. Dia baru saja menjadi leluhur Dao, dan dia tidak memiliki pemahaman mendalam tentang korosi Dao surgawi seperti Gu Huojin. Tidak mungkin dia bisa menciptakan kekuatan luar biasa seperti segel Dewa Dao. Sekarang wilayah abadi, di daratan tengah telah hancur menjadi abu, mustahil untuk menemukan wawasan tentang cara menghindari penggabungan dengan Dao surgawi. Han Li, jika kamu ingin menghilangkan korosi Dao surgawi, aku punya cara. Suara botol roh tiba-tiba terdengar. Roh botol senior, apa yang kamu punya? Han Li bertanya melalui telepati. Setelah menjadi leluhur Dao, seseorang secara bertahap akan terkikis oleh Dao surgawi. Fenomena ini tidak dapat diubah dan tidak dapat dihentikan. Meskipun Gu Huojin menciptakan apa yang disebut segel Dewa Dao, itu hanya sedikit memperlambatnya, korosi pada Dao surgawi. Itu tidak menyelesaikan akar masalahnya, roh botol berkata. Senior, apakah kamu punya cara untuk menyelesaikan ini untuk selamanya? Mata Han Li berbinar. Kamu beruntung memiliki Sky Bottle di sini. Botol ini lahir di chaos dan dapat berisi kekuatan nomologis apapun. Jika Anda benar-benar ingin menghilangkan korosi Dao surgawi, Anda perlu menyuntikkan hukum asal leluhur Dao di tubuh Anda ke dalam botol. Dengan begitu, kultivasi Anda akan kembali ke alam Zenith Heaven, dan secara alami Anda akan terbebas dari korosi Dao surgawi. Namun, Sky Bottle sebelumnya berisi hukum kekacauan. Jika itu berisi hukum waktumu, aku khawatir itu akan melebihi batas botolnya, kata roh botol.
Apa yang akan terjadi jika saya melebihi batas? Hati Han Li menegang dan dia buru-buru bertanya melalui telepati. Apa yang akan terjadi jika saya melampaui batas? Itu akan hilang, dengan kata lain, jika Anda menggunakan metode ini, Anda akan kehilangan Sky Bottle selamanya. Pikirkan baik-baik apakah Anda ingin menggunakan cara ini atau tidak. Suara roh botol tanpa emosi. Ketika Han Li mendengar ini, dia berdiri diam, ekspresinya tidak yakin. Sekarang dia telah membunuh orang nomor 1 di pengadilan surgawi, Gu Huojin, dan menggantikannya sebagai leluhur Dao waktu, sepertinya tidak ada lagi hambatan dalam perjalanan mengejar Dao surgawi. Selama dia mau, dia akan menjadi orang nomor 1 di dunia abadi sejati. Sejak saat itu, berbagai wilayah di dunia abadi sejati, dan bahkan alam rendah yang tak terhitung jumlahnya, akan berada di bawah kendalinya. Dia tampaknya sangat dekat dengan kehidupan sepanjang langit dan bumi. Bukankah ini ambisi yang dia miliki saat pertama kali melangkah ke dunia kultivasi abadi ketika dia masih muda? Di balik semua ini terdapat rasa takut yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun, pertemuan tak terduga yang tak terhitung jumlahnya, dan pengorbanan banyak orang. Tapi kemudian, adegan Bond Sovereign dan Gu Huojin dimangsa oleh Dao Surgawi karena menggunakan kekuatan hukum terlintas di benaknya. Semua ini terkait dengan ambisi yang dia tetapkan ketika dia masih muda, yang menariknya. Jin Tong tidak mendengar percakapan antara Han Li dan Bottle Spirit. Ketika dia melihat ekspresi serius Han Li, dia berpikir bahwa Han Li sedang memikirkan solusi, jadi dia berdiri diam di samping dan tidak mengganggunya. Setelah sekian lama, Han Li mendongak dan berkata perlahan, "Terima kasih atas bimbingan Anda, Senior Bottle Spirit. Tolong bantu saya menghilangkan hukum leluhur Dao di tubuh saya. Saya bersedia menyerahkan Sky Bottle. Waktu Dao di tubuhmu bisa menjadi gelisah kapan saja. Tidak ada waktu yang terbuang, ayo mulai sekarang." Suara roh botol sedikit gembira, tapi segera menjadi tenang. Dengan kilatan lampu hijau, Sky Bottle terbang di depan Han Li dan melebar hingga seukuran wastafel. Han Li mengangkat alisnya saat melihat ini, dan di saat yang sama, dia menjentikkan lengan bajunya. Sebuah pintu cahaya perak menyala di sampingnya, dan Nangong Wan terbang keluar dari sana. "Waner, Jin Tong, ada yang harus aku tangani. Kalian berdua harus mundur," kata Han Li dengan tenang. Jin Tong tertegun, tapi dia tidak bertanya apapun. Dia terbang kembali bersama Nangong Wan. Meskipun Nangong Wan berada di ruang bunga, dia memperhatikan situasi di luar. Saat dia melihat ke arah Han Li, dia mendapat firasat bahwa Han Li akan membuat keputusan yang menggemparkan. Meskipun dia merasa sedikit cemas, dia tidak menanyakan apapun karena kepercayaannya pada Han Li. Han Li membuat segel tangan dengan satu tangan dan menempelkannya pada Sky Bottle. Kekuatan Time Dao di tubuhnya dituangkan ke dalam botol. Botol langit berkembang dengan cahaya hijau terang, dan sekelompok cahaya hijau tua muncul di dalam botol. Itu bergemuruh dengan keras seperti badai petir. Botol itu sepertinya menyembunyikan lautan tanpa dasar. Tidak peduli berapa banyak kekuatan Time Dao yang dicurahkan ke dalamnya, ia dapat dengan mudah menampungnya tanpa halangan apapun. Han Li mengangkat alisnya saat dia merasakan situasi ini. Dia segera meningkatkan kekuatan, dan lampu hijau yang dipancarkan oleh Sky Bottle menjadi lebih tebal. Pada saat ini, awan di dalam botol tiba-tiba bergolak, dan cahaya hijau tua yang pekat keluar dari botol. Ia menghilang ke dalam kehampaan di depannya. Kekosongan di dekatnya segera bergolak, dan terowongan ruang waktu emas muncul, menelan Han Li dan Sky Bottle. Ekspresi Jin Tong berubah saat melihat ini, dan dia segera menghindar ke samping. Taois Nangong, teman Han memiliki kemampuan yang luar biasa. Dia pasti bisa mengatasi masalah ini. "Kamu tidak perlu khawatir," kata Jin Tong kepada Nangong Wan. "Saya tidak khawatir. Karena suami saya meminta kami menunggu di sini,
kami akan menunggu, kata Nangong Wan sambil tersenyum. Ekspresinya tenang. Jin Tong diam-diam mengagumi Nangong Wan saat melihat ekspresinya. Han Li berada di terowongan ruang waktu, dan kekuatan ruang waktu yang tak ada habisnya di sekitarnya merobeknya. Namun, Sky Bottle memancarkan cahaya hijau, dengan mudah mengisolasi kekuatan ruang waktu di sekitarnya. Apa yang sedang terjadi? Han Li telah melakukan perjalanan melalui ruang waktu berkali-kali, tapi kali ini, perasaannya agak berbeda. Dawa waktumu telah menstimulasi kemampuan ilahi ruang waktu botol langit. Abaikan saja. Berikutnya adalah langkah paling kritis. Aku akan mengaktifkan kekuatan botol langit dan mulai menerima hukum intisari leluhurmu Dao. Jangan terganggu. Suara roh botol terdengar sangat serius. Baiklah. Kilatan melintas di kedalaman mata Han Li. Dia mengangguk dan mengedarkan hukum Time Dao leluhur di tubuhnya. Cahaya keemasan yang lebih menyilaukan daripada matahari muncul dari telapak tangannya. Itu berisi hukum leluhur Dao waktu yang sangat kaya, dan menyatu ke dalam botol. Tanda emas muncul di dinding Sky Bottle. Itu sangat jelas, seperti retakan. Aura Han Li segera melemah, tetapi ancaman Dao surgawi yang selalu ada di atas kepalanya tampak sedikit rileks. Matanya berbinar, dan dia terus menyuntikkan hukum intisari di tubuhnya ke dalam botol. Saat cahaya keemasan satu demi satu terbang keluar dari telapak tangannya dan menyatu ke dalam botol langit, tanda emas di botol langit meningkat, dan aura Han Li dengan cepat melemah.